terima kasih. Jadi ini tadi kami baru datang dan ternyata sudah disambut oleh teman-teman, saudara-saudara kami perwakilan dari petani di Kabupaten Jember, yang pada prinsipnya apa yang disampaikan sama dengan yang beberapa kali bahkan di pandangan umum, pandangan akhir fraksi kami selalu menyuarakan itu. Kami sepakat bahwa LP2B, LSD di Kabupaten Jember ini harus kita pertahankan, tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Karena apa? Pangan ini menjadi masalah yang krusial di masa yang akan datang. Kita tahu mayoritas masyarakat Jember menggantungkan kehidupannya di petani. PDRB kita itu lebih dari 25% ditopang oleh pertanian. Maka kalau Jember ingin maju ke depan, tentu yang harus disentuh yang paling utama adalah sektor pertanian. Yang kedua, kalau kaitannya dengan program pemerintah pusat 3 juta rumah, pengadaan dan sebagainya, harus ada solusi-solusi kreatif menurut kami bahwa rumah tempat tinggal sekarang sudah tidak harus melebar, tidak harus menghabiskan tanah yang luas. Di kota-kota sudah kita lihat bahwa rumah tempat tinggal bisa ke atas, ya, sehingga tidak menghabiskan lahan pertanian. Jadi kami pada posisi yang sama dengan saudara-saudara kami yang petani, bahwa lahan pertanian, apalagi LSD ya, lahan sawah yang dilindungi, itu harus betul-betul kita jaga, karena itu menjadi tumpuan kita. Dan saya pikir Pak Prabowo juga punya pemikiran yang sama, Presiden kita, bahwa pangan ini menjadi masalah yang krusial. Ketahanan kita, pertahanan kita ke depan ada di pangan, bukan lagi di senjata. Karena kita krisis pangan, berarti ya krisis juga pertahanan kita, begitu. Ya. Kalau terkait dengan Medan, Bapak? Ya, hari ini termasuk, mohon maaf kalau Komisi B tidak bisa menemui, ini karena Ketua Komisi B dengan beberapa perwakilan sedang konsultasi ke bagian hukum Pemprov dan BPKAD Pemprov. Untuk apa? Memastikan bahwa apa yang sedang diminta oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk hibah tanah di Mojan, ya, tanah pemerintah Kabupaten Jember 47 hektar itu tidak menyalahi secara aturan, begitu juga secara lingkungan bisa dipertanggungjawabkan. Maka teman-teman ini hari ini sedang melakukan konsultasi ke bagian hukum pemerintah provinsi dan BPKAD provinsi. Itu. Kalau hibah itu kan Pemkab tidak dapat apa-apa. Oh iya, namanya hibah pasti diberikan. Pasti kita mendengarkan banyak pihak, dan monggo kita butuh masukan dari banyak elemen, menyangkut lingkungannya, menyangkut kegunaan tanahnya, termasuk aset kita. Itu kita pasti mendengarkan banyak pihak. Gitu. Sama-sama. Ya. Pandangan mata saat memasuki kawasan itu tersaji hamparan tebu yang membentang luas. Tebu-tebu itu ditanam bukan oleh Pemkab, melainkan penyewa. Sebab sejauh ini tanah tersebut hanya disewakan. Tidak ada upaya serius untuk mengelolanya melalui BUMD, padahal potensi 47 hektar itu sangat besar jika dikerjakan dengan visi pemberdayaan. Ironisnya, alih-alih memikirkan bagaimana aset itu bisa memberi manfaat nyata bagi 2,6 juta penduduk Jember, Bupati Muhammad Fawaid justru mengirimkan surat resmi bernomor 000-2/1500-35-09-412/2025 tertanggal 3 Juli 2025. Surat dengan bahasa administratif yang rapi itu meminta persetujuan DPRD untuk menghibahkan lahan tersebut ke Polda Jawa Timur. Kata-kata seperti optimalisasi aset daerah dan sinergi pembangunan sekolah polisi negara SPN dipilih untuk membungkus keputusan yang sejatinya melepas aset daerah cuma-cuma. Dalih birokratis ini terasa getir. Bukit Mojan bukan tanah kosong tak bernilai. Selama ini ia menyumbang pendapatan asli daerah meski minim lewat sewa resmi. Lebih dari itu, ia berpotensi menjadi perkebunan rakyat, pusat pangan lokal, atau kawasan produktif untuk ketahanan pangan yang menghidupi banyak orang. Tetapi kini, aset yang semestinya menjadi modal daerah justru diperlakukan seolah beban yang harus segera dipindahkan ke instansi lain, padahal instansi itu sudah kuat secara anggaran. Pertanyaan sederhana pun menggantung, untuk apa Pemkab Jember punya aset jika pada akhirnya hanya diberikan gratis, apalagi kepada institusi yang sesungguhnya memiliki alokasi anggaran besar dari pusat? Mengapa Jember yang harus berkorban melepas tanahnya? Jangan-jangan memang ada motif lain, politik balas budi, kepentingan pribadi, atau bahkan ada kaitannya dengan isu Bansos Jatim yang selama ini jadi sorotan. Keputusan ini meninggalkan rasa pahit. Sebagai pemimpin baru,
Fawaid seharusnya mampu menunjukkan arah berbeda, meningkatkan nilai aset daerah, memperkuat kemandirian ekonomi, dan mengoptimalkan sumber PAD yang masih pas-pasan. Sayangnya, yang tampak justru sebaliknya, aset dibiarkan begitu saja, lalu ketika ada kesempatan, dilepaskan dengan alasan sinergi pembangunan. Bukit Mojan akhirnya menjadi cermin betapa rapuhnya tata kelola aset daerah di tangan Fawaid. Di satu sisi papan bertuliskan tanah ini aset Pemkab berdiri gagah, tapi di sisi lain, tanah itu sedang disiapkan untuk hilang dari daftar kekayaan rakyat Jember. Sampai kapan publik dia menyaksikan tanah miliknya dibuang begitu saja? Kini bola ada di tangan DPRD Jember. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.